Sebelumnya suara aku udah kedengeran di tempat kalian? Oke, halo. Ya, udah kedengeran? Halo juga, Kak. Iya, sip, teman-teman ya. Oke, hari ini kita ketemu lagi di kelas fundamental, teman-teman. Ya, halo teman-teman semuanya. Jadi hari ini kita akan belajar lagi ya. Hmm. Oke, ya udah kalau gitu kita langsung mulai aja. Udah pada semangat belum belajarnya nih? Coba ketik satu. Udah hafal ya? Ketik satu yang udah pada semangat. Oke, satu 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 ya, satu. Nah, yes. Jadi hari ini kita akan lanjut belajar lagi ya, teman-teman ya. Kita abisin fundamentalnya. Nah, hari ini seperti di judul Zoom-nya ya, mungkin tadi juga teman-teman udah lihat. Hari ini kita akan belajar tentang segitiga ya. Nah, jadi kita akan mulai masuk ke fundamental geometri ya, teman-teman ya. Nah, di sini kan siapa dari teman-teman yang kendala utamanya itu adalah ngerjain soal-soal yang berkaitan sama geometri. Mm-mm. Ada nggak yang punya kendala belajar ngerjain soal-soal geometri? Oke, yes, yes, yes ya. Jadi pasti banyak ya. Aku pribadi tuh juga mengerti sekali ya, teman-teman ya. Karena geometri itu adalah soal-soal yang apa ibaratnya? Ya, dia sulit ya. Karena kalau geometri itu dia benar-benar harus butuh dibayangin gitu ya. Terus juga butuh konsep atau fundamental itu juga harus tahu gitu. Jadi buat yang kesulitan geometri, hari ini kita akan mulai belajar terkait dengan fundamental geometri ya. Supaya nanti kalau udah ketemu soal-soal geometri di SNBT atau di TKA atau dimanapun, itu teman-teman udah nggak bingung lagi ya. Oke, nah ini di sebelah kirinya. Kak, geometri materi FM terakhir kah? Aku belum tahu ya, teman-teman ya. Aku kayaknya geometri harusnya sih yang terakhir ya, karena aku ngerasa kayaknya fundamental tuh udah diajarin semua dari awal sampai akhir gitu ya. Tapi nanti bakal coba di apa namanya diobrolin lagi ya sama Kak Rizky sama Kak Ira. Kira-kira butuh fundamental lain lagi nggak yang diajarin gitu ya. Tapi harusnya sih tinggal geometri aja yang perlu teman-teman belajar lagi ya. Oke. Nah, di sebelah kiri ini aku ada buku referensi yang aku pakai ya. Jadi daripada kita gambar-gambar, kayaknya lebih enak kita copy gambarnya dari buku aja. Nah, sip. Kalau gitu kita langsung aja ya, teman-teman ya. Terkait dengan fundamental geometri. Nah, buat teman-teman yang masih bingung, geometri itu apa, Kak? Gitu ya. Geometri itu dia adalah menyangkut dua hal ya. Geometri itu secara umum dia dibagi jadi eh, ada tiga sih ya. Yang pertama itu adalah geometri satu dimensi, tapi nggak akan kita bahas ya. Jadi kita akan fokusnya ke geometri dua dimensi sama geometri tiga dimensi. Nah, yang hari ini aku akan masuk ke geometri dua dimensi dulu tentunya ya, teman-teman. Ada yang tahu nggak bedanya geometri dua dimensi sama tiga dimensi itu apa? Ayo, ada yang tahu perbedaannya apa ya? Kalau aku lagi ngomongin geometri dua dimensi sama tiga dimensi itu yang teman-teman bayangin apa? Oke, kalau tiga dimensi ada volumenya. Oke, betul. Kalau dua dimensi bangun datar, tiga dimensi bangun ruang. Betul juga, ya. Kalau tiga dimensi ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Oke, dia ada volume ya. Tapi nggak selalu panjang, lebar, dan tinggi ya. Gitu. Tapi intinya betul ya, dia ada volumenya. Nah, jadi aku akan bagi dia jadi dua dimensi dan tiga dimensi. Benar ya? Jadi kalau misalkan dua dimensi itu terkait dengan bangun datar. Jadi bangun datar itu ya udah sesuatu yang kita lihat dia tuh bangunnya atau objeknya itu datar gitu ya, tidak memiliki volume. Beda sama tiga dimensi. Kalau di tiga dimensi itu kita sebut sebagai bangun ruang. Oke, biar lebih jelas, kita coba ambil contoh ya. Kalau misalkan bangun datar, itu aku punya bentuk kayak gini. Nah,
Ini ceritanya adalah, oke, nah ini miring-miring ya, oke. Jadi ini ceritanya adalah eh, persegi panjang. Terus satu lagi aku punya ini teman-teman. Wait. Nah, satu lagi aku punya bangun ini, gitu ya. Mungkin teman-teman juga udah pada familiar gitu ya. Antara gambar yang satu sama gambar yang kedua, ini udah pasti beda banget ya. Kalau gambar yang satu, kita sebutlah dia persegi panjang ya. Persegi panjang. Persegi panjang itu, kita cuman ngelihat dia dua dimensi. Kenapa dia dua dimensi? Ya udah, dia adalah sebuah gambar gitu ya, yang kita lihat ya udah dia nggak punya ruangan ya, atau kayak ibaratnya dia cuma bisa kita gambar di kertas aja kayak gini gitu ya, persegi panjang. Jadi dia adalah dua dimensi. Dua dimensi itu apa? Dua dimensi itu adalah bangun yang ya udah kalau kita gambarin dia nggak punya ruang gitu ya, dia cuman gambar gini aja. Tapi kalau misalkan yang sebelahnya itu kenapa kita sebut sebagai bangun ruang? Ini kan namanya balok ya. Nah, balok itu adalah bangun ruang. Kenapa dia disebut bangun ruang? Karena balok itu, kalau kita lihat, di dalamnya itu dia ada ruangan, gitu ya. Jadi di dalamnya itu ada isinya. Isinya itu membentuk sebuah ruangan. Makanya kita sebut dia sebagai bangun ruang. Karena di dalam ini gitu ya, di dalam si balok itu ada ruangannya. Sedangkan kalau persegi panjang, segitiga, lingkaran gitu ya, dua dimensi itu di dalamnya tuh nggak ada ruangan. Jadi kayak ya udah dia gambar aja gitu ya, di dalamnya nggak ada apa-apa. Sedangkan kalau balok atau kayak bangun ruang di dalamnya itu ada isinya gitu. Jadi yang membedakan adalah itu. Nah, tapi kita hari ini nggak akan bahas yang tiga dimensi ya. Jadi kita akan bahas ke dua dimensi dulu. Khususnya adalah untuk bangun-bangun dua dimensi yang sering banget muncul, teman-teman. Nah, jadi aku akan masuk nih ke yang pertama, itu adalah terkait dengan segitiga dulu ya. Nah, segitiga. Segitiga itu udah dipastikan ya, sangat-sangat dipastikan akan keluar di soal apapun. TKA dia pasti keluar, SNBT dia pasti keluar, ujian mandiri dia juga pasti ada. Ya, jadi segitiga itu adalah bangun datar yang pasti akan ada di soal UTBK kalian atau TKA kalian atau soal apapun gitu. Jadi kita perlu belajar fundamental dari si segitiga ini, ya. Nah, sekarang kalau misalkan segitiga, itu kita mulai dari jenisnya dulu nih ya. Segitiga itu ada jenisnya tuh ada apa aja ya teman-teman ya? Kayak ada yang tahu? Kira-kira segitiga itu jenisnya ada apa aja? Nah, ini aku cuman ambil gambar-gambar dari si bukunya aja ya, biar aku nggak usah gambar ya, teman-teman ya. Nah, jadi kalau segitiga, oke, siku-siku sama sisi sama kaki. Siku-siku sama kaki sembarang, sama kaki sama sisi sembarang. Oke, yang kalian sebutin itu ya benar ya. Jadi kalau misalkan segitiga, itu kita harus tahu yang pertama adalah segitiga itu punya berapa sisi. Nah, itu dulu ya. Segitiga itu berdasarkan namanya aja segitiga ya. Berarti dia itu adalah bangun datar yang memiliki apa? Nah, kita harus tahu dulu nih. Segitiga itu memiliki tiga sisi gitu ya. Terus dia punya apa lagi? Dia punya tiga titik sudut ya. Titik sudut. Bedanya sisi sama sudut apa? Kita belajar lagi gitu ya. Misalkan kita ambil segitiga yang di tengah ini ya, yang gambar yang kedua nih. Nah, dia punya tiga sisi ya. Misalkan segitiganya aku kasih nama biar nggak bingung. Segitiga ABC namanya gitu ya. Nah, yang disebut dengan sisi itu apa? Yang disebut dengan sisi adalah panjang yang ada di sekitarnya gitu ya. Jadi yang disebut sisi, sisi yang pertama adalah sisi A ke B gitu ya. Itu adalah sisi. Dari B ke C itu juga sisi. Dari A ke C itu juga sisi. Jadi segitiga itu jelas ya, dia itu adalah bangun datar yang punya tiga sisi tentunya. Nah, jadi di sini kita tulis sisinya. Yang dimaksud dengan sisi itu adalah panjang A ke B gitu ya, panjang B ke C, panjang C ke A. Jadi bayangin ya, yang dimaksud sisi adalah ini ke sini, ini ke sini, dan ini ke sini. Oke. Nah, itu adalah sisi, ya. Kalau kita ngomongin sisi, kita ngomongin itu.
Tapi kalau kita ngomongin sudut, ya, nah sudutnya yang mana? Gitu ya. Sudutnya yang mana, teman-teman? Oke, sudutnya itu juga ada 3, gitu ya. Sudutnya yang mana aja? Oke, kalau sudut, itu kita lagi ngomongin, lihat segitiganya. Segitiganya itu punya tepi, ya. Tepinya tuh di mana aja? Tepinya ada di sini, ada di sini, ada di sini kan? Nah, tepi itulah yang kita sebut sebagai titik sudut. Jadi segitiga itu punya 3 sudut. Sudut yang pertama tuh di sini, teman-teman. Ya, sudut yang kedua di sini. Sudut yang ketiga di sini. Jadi, dengan kata lain, kalian tahu ya, yang namanya sudut itu posisinya di mana. Sudut itu selalu posisinya itu ada di tepi bangun datarnya. Ya, di sini, di ujung, berarti dia sudut. Di ujung lagi, dia sudut juga. Di ujung lagi, dia sudut juga. Gitu ya. Atau kalian juga boleh lihat, sudut itu akan terbentuk gitu ya, ketika kalian memiliki 2 buah garis. Nah, ini kan ada 2 buah garis. Yang pertama, A ke B itu kan garis ya, kalian lihat dia garis. Dari A ke C dia juga garis. Ketika kalian punya 1 garis, 1 garis lagi di sini pasti akan ngebentuk yang namanya sudut. Gitu ya. Nah, intinya segitiga itu punya sudut. Cara nulis sudut gimana? Cara nulis sudut gini. Bisa kalian tulis dia itu bisa kalian tulis dia itu sebagai sudut A ya, koma sudut B, koma sudut C. Nah, ini bisa gitu ya. Atau jangan bingung kalau misalkan penulisannya jadi gini. Sudut B A C. Terus ada lagi yang namanya sudut A, B, C. Terus ada lagi yang namanya sudut A, C, B. Gitu ya. Antara yang penulisan atas sama penulisan bawah ini sama aja ya, teman-teman ya. Sama aja. Nah, jadi jangan bingung. Kalau misalkan sudut A, oke Kak, sudut A. Itu berarti sudut yang ada di A ya? Benar, sudut yang ada di A, yang ada di sini. Ya. Kalau sudut B berarti sudut yang ada di B. Kalau sudut C berarti adalah sudut yang ada di C. Gitu. Tapi ketika penulisannya itu berubah jadi kayak gini, itu kalian gak usah bingung. Gitu ya. Sudut BAC itu cara bacanya gimana? Cara bacanya dia adalah sudut yang terbentuk antara BAC gitu ya. B di sini, A di sini, C di sini. Berarti sudut yang terbentuk itu adalah sudut yang ada di sini. Gitu ya. Jadi yang dilihat itu adalah yang posisinya di tengah-tengah, teman-teman. Ini kan di tengah-tengahnya siapa? A kan? Gitu. Jadi yang dia maksud kalau sudut BAC yang mana? Yang ini. Gitu ya. Sudut di antara B dan C. Ya. Kalau sudut ABC berarti yang mana? Sudut ABC lihat yang tengah siapa? Yang B kan? Jadi kalau sudut ABC itu adalah sudut di antara A dan C. Nah, berarti yang di sini. Gitu ya. Antara A dan C ada sudut B. Kalau sudut ACB gimana? Kalau sudut ACB lihat yang di tengah siapa? C. Berarti yang dimaksud itu adalah sudut yang ada di sini. Ya. Jadi untuk penulisan yang pertama sama penulisan yang kedua itu sama aja, teman-teman. Oke, kebayang nggak terkait dengan posisi sudutnya? Ada yang mau tanya dulu? Posisi sudut bisa dibayangin kalau aku tulis sudut A ada di mana, sudut B ada di mana, sudut C ada di mana. Kalau aku tulisnya sudut BAC ada di mana, sudut ABC di mana, sudut ACB di mana, itu kebayang ya. Jadi caranya adalah kayak gitu. Kalau penulisannya dia itu kayak begini, kalian tinggal fokus aja yang di tengah-tengah siapa. Oh, yang di tengah-tengah A ya, berarti maksudnya sudut A gitu ya. Di tengah-tengah tuh B ya, berarti sudut B. Tengah-tengah tuh C ya, berarti sudut C gitu ya. Nah, jadi itu adalah segitiga. Segitiga punya 3 sisi dan juga punya 3 sudut. Selalu kayak gitu ya. Jadi nggak mungkin segitiga itu punya 4 sisi, nggak mungkin juga segitiga punya 2 sudut ya. Dia selalu punya 3 sisi dan 3 sudut. Nah, sekarang kalau untuk membedakan jenis-jenis segitiga itu gimana? Cara membedakannya adalah seperti ini, teman-teman. Nah, ini tunggu ya. Kok
Notes aku gak bisa di... Nah, oke. Jadi, kita masuk ke jenis-jenisnya ya, sesuai dengan yang tadi aku tanyain. Nah, jadi misalkan aku punya segitiga yang pertama, terus segitiga yang kedua itu kayak gini. Nah, oke, segitiga yang ketiga itu kayak gini. Nah, sama satu lagi itu adalah segitiganya kayak gini. Oke, ya. Kira-kira ada 4 lah ya. Nah, kalau misalkan aku punya segitiganya sama aja namanya ABC ya. A, B, C. Jadi gambar yang pertama. Nah, kalau misalkan ABC itu misalkan di sini 5 cm, di sini 5 cm, di sini 5 cm gitu ya. Kalian bisa bilang kayak gimana? Sisi AB sama kayak sisi BC sama kayak sisi AC gitu ya. Artinya kalau gambar yang pertama itu sisi AB sama dengan sisi BC sama dengan sisi CA kan? Ya. Kenapa? Karena di dalam contoh aku semuanya panjangnya 5 cm. Ini 5, ini 5, ini 5 gitu. Artinya sisinya sama semua kan? Gitu ya. Ketika segitiga, sisi-sisinya sama semua, ya. Kalian sebut dia sebagai segitiga apa? Segitiga sama? Oke, kita sebut dia sebagai segitiga sama sisi, ya. Segampang itu. Jadi kalau misalkan segitiga sama sisi, ciri-cirinya apa dong? Ya, ciri-cirinya semua panjang sisinya itu sama, gitu ya. Dari A ke B, B ke C, dan C ke A, itu panjangnya sama. Makanya disebut sebagai segitiga sama sisi, ya. Nah, jadi biasanya ditandain gini juga. Nah, ini itu maksudnya adalah mereka bertiga memiliki panjang sisi yang sama ya, teman-teman ya. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini itu sama. Makanya disebut sebagai segitiga sama sisi. Nah, jadi ciri yang pertama itu adalah panjang sisinya sama. Oke. Terus ciri yang kedua apa? Oke, ada yang mau coba tebak? Kalau segitiga sama sisi, ciri yang kedua apa teman-teman? Selain sisinya itu sama. Dia punya satu ciri lagi nih, ya, yang berkaitan dengan sudutnya. Oke, nilai sudutnya 60 derajat, gitu ya. Oke. Yes, nilai sudutnya adalah 60 derajat. Tapi kenapa 60, gitu ya? Kenapa 60? Karena kalau kita punya segitiga sama sisi, gitu ya, balik lagi. Dia punya 3 sudut ya. Sudut A, sudut B, sama sudut C, gitu. Jadi, selain sisinya itu sama semua, ciri yang kedua itu adalah sudutnya sama semua juga. Jadi, sudut di A besarnya itu sama dengan sudut di B, besarnya itu sama dengan sudut di C juga, gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kayak gini, kenapa bisa tiba-tiba 60 ya? Karena kan kalau misalkan kita tahu ya, mungkin di atas ini aku perlu kasih catatan ke teman-teman. Jadi untuk segitiga itu, total sudut pada segitiga berapa? Ada yang tahu? Total sudut pada segitiga berapa derajat? Ya, pada segitiga dia adalah 180 derajat ya. Yang namanya sudut tuh satuannya derajat ya, teman-teman ya. Jadi 180 derajat. Selalu kayak gini ya, Kak? Selalu 180 ya? Iya. Untuk semua segitiga, jenisnya apapun, mau dia sama sisi, siku-siku, sembarang, sama kaki, apapun itu, jumlah sudutnya pada segitiga itu cuma 180 derajat aja. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kayak gini, teman-teman, berarti kalau misalkan sudut A nih ditambah sama sudut B ditambah sama sudut C ya harus 180 juga gitu ya. Jadi kita tulis di sini kenapa dia 60 derajat kita akan jawab ya. Jadi kalau kalian punya sudut A ditambah sama sudut B ditambah sama sudut C itu harus sama dengan 180 derajat. Nah,
Karena ciri khas dari segitiga sama sisi itu adalah besar sudutnya sama, gitu ya. Maka coba, ini kita misalin jadi X ya. Misalkan ini X derajat. Ya, yang di B juga sebesar X derajat. Yang di C juga sebesar X derajat. Karena mereka bertiga kan sudutnya sama semua, gitu ya. Kita masukin X derajat ditambah X derajat ditambah X derajat sama dengan 180 derajat. Kalian udah belajar aljabar ya? Kalau kalian punya X ditambah X jadinya berapa X gitu ya? Ya, jadinya 3X. Ini 3X derajat sama dengan 180 derajat ya. Kalian mau cari nilai X-nya, berarti kalian bagi aja. Kiri bagi 3, bawah jadi 3. Supaya bisa dicoret ya, ini ya. Nah, berarti bakalan ketemu X derajatnya itu sama dengan 180 derajat dibagi 3. Kalian gak usah bingung sama derajatnya ya. Kalian tetap melihat dia sebagai 180 dibagi 3. Di mana 180 dibagi 3 kan 60. 60 derajat. Nah, dari sini kita bisa dapat jawaban ya. Ternyata segitiga sama sisi itu kenapa setiap sudutnya itu dia 60 derajat? Ya karena setiap sudutnya ini kan besarnya sama gitu ya. Dan ketika mereka ditambah harus 180. Maka masing-masing sudutnya atau masing-masing nilai X di sini adalah 60 gitu ya. Jadi segitiga sama sisi adalah segitiga yang memiliki sisi-sisi yang sama dan segitiga yang memiliki sudut-sudut yang sama dengan masing-masing sudutnya itu bernilai 60 derajat. Ya, ini konsep yang sering banget kepake ketika kalian ketemu soal yang bentuknya itu adalah segitiga sama sisi. Ya, oke. Sampai segitiga sama sisi, ada yang mau ditanya dulu gak? Mm-mm. Bisa dibayangin? Oke. Aman ya, teman-teman. Nanti kalau ada yang mau tanya, ya seperti biasa, tanyain aja. Nah, ini kayaknya oke. Kita masuk ke yang kedua nih. Kira-kira yang kedua ini aku mau bikin segitiga apa ya? Misalkan yang kedua ini, aku mau bikin dia jadi kepencet. Nah, oke, jadi yang kedua ini adalah, bentar ya. Nah, yang kedua ini aku bikinnya gini. Misalkan yang ini namanya sama ya, ABC juga. Jadi aku langsung masukin contoh aja biar kebayang. Misalkan ABC, terus AB-nya itu katakan aku sisinya 5 cm gitu ya. Tapi si BC-nya itu aku misalkan bikinnya 7 cm. Terus AC-nya 7 cm. Nah, ya. Jadi, kalau misalkan bentuknya kayak gini, teman-teman ada yang mau coba jawab, ini namanya segitiga apa? AB-nya 5 cm, AC-nya 7, CB-nya 7. Kira-kira dia segitiga apa? Yang jelas dia bukan segitiga sama sisi ya. Jangan ada yang bilang dia segitiga sama sisi. Karena kalau segitiga sama sisi ya salah, kan sisinya nggak sama semua. Kayak segitiga sama kaki. Nah, oke, bener banget ya, dia adalah segitiga sama kaki. Nah, kenapa disebut dengan segitiga sama kaki gitu ya? Karena kalau teman-teman lihat lagi, dari A ke B itu 5 cm ya. Tapi dari A ke C ini sama kayak sisi dari B ke C gitu. Artinya apa? Artinya yang sisi di sebelah sini itu sama ya dengan sisi yang di sebelah sini. Oke, jadi yang di sini itu ciri-cirinya adalah sisi AC sama ya, dia kayak sisi CB, tapi dia nggak sama ya kayak sisi AB. Oke, aku ulangin lagi. Sisi AC sama dengan sisi CB, ya, tapi tidak sama dengan sisi AB. Nah, ketika ada dua sisi yang sama panjangnya di dalam sebuah segitiga, kita sebut dia sebagai segitiga sama kaki. Benar, ya? Oke, ini kita sebut sebagai segitiga
sama kaki. Berarti kalau segitiga sama kaki, aku tanya sama kalian, ciri khasnya apa ya? Ciri khasnya adalah dia punya dua sisi yang sama panjang, teman-teman. Tapi nggak sama dengan satu sisi lainnya. Ya, dia memiliki dua sisi yang sama panjang. Ya, itu adalah sama kaki. Berarti dalam hal ini, yang menjadi kakinya segitiga itu ya adalah si AC sama si CB. Itu ya. Nah, terus selain dia itu punya dua sisi yang sama panjang, ciri khasnya apa lagi gitu ya? Ciri khasnya apa lagi, Kak, gitu ya? Yang kedua, itu adalah berkaitan sama sudutnya, teman-teman, ya. Nah, kalau kita melihat seperti ini, kalian perlu tahu dulu ya, yang namanya kaki siapa, yang namanya puncak siapa, ya. Jadi, yang namanya kaki itu adalah yang A sama yang B di sini nih, guys, ya. Jadi, sudut A dan sudut B-nya itu dia kita sebut sebagai apa? Sebagai sudut kakinya segitiga. Nah, emang segitiga punya kaki gitu ya. Nah, dalam hal ini ya iya gitu ya. Jadi si segitiga itu dia punya yang namanya kaki sama satu lagi dia punya yang namanya puncak. Kalau puncaknya kelihatan ya, puncaknya itu adalah si C. Ini kita sebut dia sebagai sudut puncak segitiga. Nah, cara bedainnya gimana? Cara bedainnya adalah gini, teman-teman ya. Yang sisinya itu beda sendiri, gitu ya. Sisinya beda sendiri kan yang AB ya. Nah, ini kan beda sendiri dia. Berarti yang di atasnya dia inilah yang kita sebut sebagai sudut puncak. Gitu ya. Jadi C itu adalah sudut puncak. Sedangkan kalau yang A sama yang B di sini, dia adalah kakinya, gitu ya. Kakinya si segitiga. Jadi A dan B adalah sudut kaki segitiga. Nah, karena dia disebut segitiga sama kaki, gitu ya, maka konsekuensinya apa? Sudut yang ada di A itu akan sama, teman-teman, dengan sudut yang ada di B, ya. Tapi, nggak akan sama ya dengan sudut yang ada di C. Oke, aku ulangin lagi ya. Jadi yang namanya segitiga sama kaki itu ada ciri. Cirinya apa? Yang pertama adalah dia punya dua sisi yang sama panjang, gitu ya. Atau dua sisi kakinya ini sama panjang. Nah, terus yang kedua, karena dia disebut sebagai segitiga sama kaki, maka sudut-sudut yang ada di kakinya itu sama, gitu ya. Tapi nggak akan sama dengan sudut yang ada di C. Gitu ya. Jadi, misalnya teman-teman, misalkan aku punya sudut A-nya itu adalah 30 derajat nih, gitu ya. Berarti sudut B di sini berapa dong? Sudut B di situ harus sama dengan sudut A. Maka sudut B di situ adalah 30 derajat. Gitu ya. Nah, kalau misalkan aku maunya sudut A sama sudut B itu 60 aja, Kak. 60. Sudut A-nya 60, ya sudut B-nya juga ngikut. Dia 60 juga pasti. Karena dia adalah segitiga sama apa? Sama kaki. Sudut-sudut di kakinya itu sama. Ya. Oke. Nah, jadi kita langsung masuk ke contoh aja nih ya. Jadi contohnya itu, kalau misalkan sudut A-nya itu 60, berarti sudut B-nya itu 60 ya. Nah, sampai sini dulu ada yang mau tanya nggak? Kenapa sudut A sama B-nya sama, jelas nggak? Mm-mm. Ada yang mau tanya? Oke, jelas ya. Jadi sama, karena sama kaki gitu ya. Nah, terus kita belajar ya sekalian ya. Kalau sudut C-nya gimana dong? Sudut C-nya berapa ya teman-teman ya? Oke, sudut A-nya 60, sudut B-nya 60, sudut C-nya berapa? Nah, sudut C-nya cara carinya gimana? Oke, teman-teman bisa sambil coba ya. Sudut C itu kan yang ada di sini, teman-teman. Sudut C di sini, sudut C di sini udah pasti dia beda sama sudut A sama sudut B ya. Jadi cara carinya adalah manfaatkan konsep bahwa segitiga itu total sudutnya adalah 180 derajat. Itu yang kita manfaatin. Kalau kalian punya sudut A, ditambah sama sudut B, ditambah sama sudut C, di dalam sebuah segitiga, pasti hasilnya 180 dong. Benar gak? Nah,
Sudut A-nya contohnya kan tadi aku bikin 60. Sudut B-nya berarti juga harus 60. Nah, berarti sudut C-nya berapa? Ini yang mau kalian cari. Sama dengan 180. Berarti 60 tambah 60 kan 120 derajat. Ditambah sudut C sama dengan 180. Ini udah aljabar ya, dan kalian udah belajar juga. Berarti kalau misalkan sudut C-nya berapa? Sudut C-nya ya 180 dikurangin, oke, 120. Oke, ini kayaknya contoh aku yang salah ya, teman-teman ya. Ini harusnya hasilnya 60. Harusnya nggak boleh 60 dong. Oke, kalau gitu, ya kenapa contohnya 60 ya? 60 kan ciri khasnya segitiga sama sisi. Bentar ya. Ya, maaf ya. Mabok aku ya. Jadi 30 aja. Nah, nggak boleh 60 karena kalau 60 pasti yang itu 60 juga ya. Ya, tadi aku nggak sadar. Kita ubah ya. Contohnya misalkan 30 aja. Sudut A-nya itu 30, berarti sudut B-nya juga 30 ya. Hmm, gitu. Berarti sudut C-nya berapa? Sudut C-nya ini aku ganti dulu nih. Ya, dia 30, 30. Nah, jadi berapa tuh? Oke, ya. Jadi di sini aku ganti ya, aku ganti jadi 30 teman-teman. 30, 30. Ini berarti 60. Ya, berarti 60 di sana. Yes. Berarti 30, 30, 60, 60, 180. Berarti tinggal dikurang 60 gitu ya. Berarti sudutnya apa? Sudutnya adalah 120. Oke, sudutnya adalah 120 ya. Jadi di C itu ya sudutnya adalah 120 ya. Nah, 120 dapat dari mana tadi? 120-nya itu dapatnya itu dari total sudutnya segitiga ada 180 dikurangi 30 dikurangi 30 maka di sini 120. Gitu ya. Mungkin itu gambarnya agak kurang tepat ya karena ini kan lancip. Dia harusnya kalau aku boleh benerin lagi gambarnya. Ayo, 120 itu masuknya dia sudut lancip apa sudut tumpul? Ada yang masih ingat nggak? 120 itu masuknya ke sudut apa? Tumpul ya. Ya, dia tumpul. Jadi itu gambarnya aku kurang tepat ya, karena kalau kayak gitu kan kayaknya lancip ya. Jadi aku bikin tumpul aja nih. Nah, ini anggaplah tumpul ya, teman-teman ya. Jadi si C-nya di sini, A-nya di sini. Ini aku perbaiki lagi gambarnya. Biar lebih realistis ya. Di sini 7, di sini 7, di sini 5. Terus dia segitiga sama kaki ya. Di sini berarti 30. Di sini juga 30. Nah, di sini adalah 120 ya. Anggaplah itu tumpul ya. Oke, sip. Itu adalah cara untuk mencari sudut puncak. Oke ya. Tadi ada yang tanya kayaknya, Kak, jumlah sudut pada segitiga selalu 180 kah? Iya, selalu 180. Dari dulu sampai sekarang, sampai ke depannya, dia akan selalu 180 derajat ya, untuk jumlah sudut pada segitiga. Jadi jangan bingung. Kalau yang namanya segitiga, jumlah sudutnya pasti 180. Oke, sip. Nah, mantep ya. Jadi itu adalah yang nomor 2. Nentuin tumpul sama nentuin tumpul sama lancipnya gimana, Kak? Nah, kita review lagi ya. Tumpul sama lancip itu dibedakan oleh apa, teman-teman? Ya. Jadi, sudut itu pada umumnya, oke, dia itu dibedakan jadi 3 ya. Jadi, sudut itu guys, dia dibedakan jadi 3 ya. Ada apa aja? Yang pertama, ada yang kita sebut sebagai sudut lancip. Yang kedua, itu ada yang kita sebut sebagai sudut siku-siku. Yang ketiga, kita sebut dengan sudut tumpul. Ya, perbedaannya adalah di besar sudutnya tentunya ya. Jadi kalau misalkan lancip itu ciri khasnya begini. Nah, ini ciri khas lancip. Kalau siku-siku itu ciri khasnya kayak gini. Kalau tumpul itu dia ciri khasnya tuh kayak ini. Ya. Nah, jadi yang namanya sudut kalian udah belajar ya. Sudut itu adalah yang terbentuk antara dua buah garis ya. Jadi di sini theta, theta, ini juga theta gitu ya. Ini juga theta gitu. Perbedaannya adalah di besar sudut.
Nah, yang perlu kalian ingat itu adalah sudut siku-siku sebenarnya. Sudut siku-siku itu dia besarnya berapa? Sudut siku-siku itu besarnya selalu di 90 derajat ya. Heeh, ya. Siku-siku itu selalu di 90 derajat. Nggak pernah berubah besarnya. Ya, besar dari sudut siku-siku adalah 90 derajat. Jadi ketika kamu punya dua buah garis nih, oh, ternyata dua buah garisnya itu dia membentuk 90 derajat, Kak, di sini. Berarti sudut apa itu? Sudut siku-siku. Gitu ya. Nah, berarti kalau lancip gimana? Kalau lancip, kamu tinggal lihat aja. Kan kalau sudut siku-siku itu tadi begini, gitu ya. Sudut siku-siku itu kan tadi dia posisinya begini. Tapi kalau lancip itu gimana? Kalau lancip berarti dia nilai sudutnya itu lebih kecil daripada 90 derajat gitu ya. Jadi untuk yang lancip itu nilai sudutnya kalian bisa tulis dari 0 gitu ya. Sampai kapan? Sampai di antara 0 sampai dengan 90. Tapi 90-nya nggak ikut ya. Atau agak susah kalau dibayangin ya. Intinya, kalau sudut lancip itu adalah sudut yang besarnya gitu ya, aku tulis gini aja, besarnya kurang dari 90 derajat. Gitu ya, kurang dari 90 derajat. Jadi ketika kalian punya sudut nih, sudutnya itu kurang dari 90 derajat besarnya, ya dia namanya sudut lancip ya. Sedangkan kalau sudut tumpul, itu kan kalau kalian lihat, siku-siku kan tadi kayak gini ya Kak ya, dia kan tegak lurus ya. Nah, berarti ini siku-siku. Tapi kan kalian punya garisnya tuh begini gitu ya. Artinya apa? Artinya pada sudut tumpul ini, sudut yang terbentuk itu besarnya pasti lebih besar daripada apa namanya? Sudut siku-siku gitu ya. Jadi besarnya pasti lebih dari 90 derajat gitu. Jadi ciri khasnya adalah di besar sudutnya. Jadi kalau misalkan aku punya beberapa contoh nih, 45 derajat, 51 derajat, 90 derajat, terus 105 derajat, sama 137 derajat. Nah, kira-kira gimana klasifikasiinnya gitu ya? 45 masuknya apa guys? 45 masuknya sudut apa? Lancip ya. Kenapa lancip? Kan dia kurang dari 90 derajat. Jadi dia lancip gitu ya. 51 pun lancip karena dia kurang dari 90 derajat. Kalau yang 90 di sini namanya sudut apa dong? Oke, SKSK lah singkatannya. Dia namanya adalah siku-siku. Kok siku-siku? Yang namanya siku-siku ya pasti 90 derajat gitu ya. Berarti kalau 105 sama 137 ini kategorinya apa guys? Ya tumpul. Kenapa tumpul? Karena besarnya itu lebih gede daripada 90 derajat gitu ya. Jadi, cara membedakan tumpul sama lancip itu adalah dari besarnya. Ketika kamu punya besar sudutnya 120, ya 120 itu kan dia lebih dari 90 derajat. Maka 120 derajat ini adalah sudut tumpul. Gitu ya. Semoga menjawab ya. Kayak gitu. Nah, oke, sip. Jadi seperti itu. Nah, ini udah ya. Jadi segitiga sama kaki clear ya, teman-teman ya. Dia punya dua sisi yang sama, ya, dan dia tuh punya dua sudut yang sama di kakinya. Itu adalah ciri dari segitiga sama kaki, ya. Jadi jangan lupa. Nah, terus aku mau bikin lagi em, yang ke sini dulu deh, teman-teman. Ke yang bawah ya. Oke, yang ini dulu. Atau itu terakhir ya, ini dulu aja. Nah, ini dulu aja. Oke, berarti kita mau ke segitiga jenis yang ketiga. Oke, nah ini ya. Kalau yang ketiga ini, aku langsung kasih contoh aja nih. A, B, C, gitu ya. A, B, C. Misalnya, AB-nya aku mau bikin di 10 cm. AC-nya aku mau bikin di 5 cm. CB-nya aku mau bikin di 7 cm. Nah, ya.
Oke, kalau bentuk segitiganya kayak gini, namanya segitiga apa ya? Ada yang bisa jawab? Oke. Oke, benar ya, teman-teman ya. Ini adalah segitiga sembarang. Nah, betul, betul banget ya. Jadi ini namanya adalah segitiga sembarang. Nah, kenapa dia disebut sebagai segitiga sembarang gitu ya? Sembarang, kenapa? Karena ya udah, kita lihat ciri khasnya ya, dia punya ciri khas. Ciri khasnya adalah sisi A ke B-nya nggak ada yang sama. Maksudnya kayak sisi-sisi mereka bertiga itu nggak ada yang sama ya. AB10 beda sama AC5, beda lagi sama CB7. Berarti kalau kayak gitu, bentar, kepencet. Berarti kalau kayak gitu, kesimpulannya apa? Segitiga sembarang. Cirinya adalah sisi AB nggak akan sama dengan sisi BC, nggak akan sama juga sama sisi AC. Artinya tidak ada sisi-sisi yang sama. Ya, nah kalau nggak ada sisi-sisi yang sama, maka akibatnya pada sudutnya bagaimana, gitu ya? Sudutnya juga pasti beda-beda, ya. Jadi sudut di A itu nggak akan sama dengan sudut yang ada di B, nggak akan sama juga dengan sudut yang ada di C, ya. Jadi kalau misalkan eh, di sini katakan contoh ya, kalau nggak sama itu ya berarti misalkan di sini 30 derajat ya. Terus di sini katakan 15 derajat. Nah, itu kan beda ya. 35 sama 15 derajat kan beda. Berarti yang di sini sama yang di sini kaki-kakinya aja sudutnya udah beda gitu. Nah, sekarang coba yuk kita coba lagi cari sudut puncaknya. Jadi coba teman-teman cari sudut C-nya. Sudut C-nya berapa? Nah, caranya gimana? Caranya sama aja. Kita manfaatkan konsep bahwa sudut segitiga itu totalnya adalah 180 ya. Jadi kalau kayak gini, kita akan selalu bisa cari kok ya. Sudut A, kalau teman-teman tambahin sama sudut B, kalau teman-teman tambahin lagi sama sudut C, itu pasti 180. Ini adalah konsepnya, betul ya. Jadi, sudut A-nya masukin. Misalkan contohnya sudut A-nya udah dapat 30. Sudut B-nya udah dapat 15. Berarti sudut C-nya berapa? Ya udah, aljabar aja ini teman-teman ya. Oke, pada ketemu di 135 ya. Oke, kita cek. Ini 45 ditambah dengan sudut C sama dengan 180. Berarti sudut C di situ adalah ya 180-nya dikurangi sama 45. Jawabannya sudut C di sana adalah oke, 135, betul banget gitu ya. Ini adalah sudut C-nya. Atau sudut C ini berarti kalian udah tahu ya, dia adalah jenisnya sudut tumpul. Nah, artinya sudut C-nya itu kalian bisa jawab. Oke, sudut C-nya itu adalah di 135. Nah, kalian bisa lihat juga ya. Ternyata ketika segitiganya itu sembarang, maka sudut-sudutnya itu juga nggak akan sama gitu ya. Besarnya nggak akan sama. Sisinya beda-beda, sudutnya pun juga beda-beda gitu ya. Jadi ketika ada segitiga dengan dua ciri ini, maka dia disebut sebagai segitiga sembarang ya. Oke, antara segitiga sama sisi, sama kaki, sama sembarang, teman-teman udah bisa bedain? Mm-mm. Udah kebayang perbedaannya di mana? Oke, kebayang ya. Jadi jangan sampai lupa teman-teman ya. Karena ini benar-benar konsepnya banget dari segitiga adalah kalian harus tahu ciri khas dari segitiga sama sisi apa, sama kaki apa, sembarang tuh apa. Nah, kalau udah, kita coba masuk yang keempat ya, segitiga siku-siku. Aku udah jawab. Padahal tadinya mau suruh kalian tebak. Nah, jadi yang keempat itu dia kakak sudutnya kok bisa 30 dan 15? Itu contoh ya. Contoh. Contoh. Tapi nggak harus 30 dan 15. Bisa juga 45 sama berapa gitu ya. Contoh aja. Ini contoh aja. Oke. Contoh aja ya, jadi jangan bingung. Itu biasanya sesuai sama soal. Soalnya itu
mintanya apa? Nanti tinggal kamu sesuaikan aja. Kalau di situ aku kasih contohnya 30 sampai 15. Nah, oke. Jadi eh, oke. Jadi segitiga yang keempat tuh kayak gini ya. Nah, tadi udah aku sebut ya ini namanya apa ya? Nah, ini adalah segitiga apa, teman-teman? Namanya adalah segitiga, ya udahlah segitiga siku-siku gitu ya. Nah, kenapa dia disebut sebagai siku-siku? Sekarang alasannya apa? Kenapa dia disebut sebagai segitiga siku-siku? Nah, karena ada sudut yang membentuk siku-siku di sana. Sekarang teman-teman tebak ya, kira-kira kalau misalkan segitiga begini nih, siku-sikunya ada di mana ya? Ada di sudut A, di sudut B, apa di sudut C? B. Oke, di B. Iya, jadi sudut siku-sikunya itu adalah di B sini. Cara taunya dari mana? Tadi kan kita udah bahas ya, kalau siku-siku itu dia akan selalu tegak lurus antara garis yang atas dan garis yang bawah. Jadi siku-sikunya di sini, ya. Siku-sikunya di sana. Nah, dengan besarnya kalian tahu berarti sudut B itu ya dia besarnya adalah 90 derajat karena dia sudut siku-siku, ya. Jadi kenapa dia disebut sebagai segitiga siku-siku? Ya, karena ada sebuah sudut yang membentuk 90 derajat gitu. Jadi kalau kalian ketemu gitu ya, misalkan kan segitiga siku-sikunya bagus tuh bentuknya kayak gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan segitiganya pun aneh bentuknya, misalkan dia begini, kayak bentar ya. Misalkan dia kayak gini gitu ya. Nah, tapi soalnya ngasih tahu gitu ya, di sini ke sini itu membentuk siku-siku gitu. Misalkan namanya segitiga PQR. Nah, meskipun kalian ngelihat segitiganya itu enggak duduk kayak begini gitu ya, tapi kalau misalkan soalnya bilang ada salah satu aja yang membentuk segitiga siku-siku, berarti kalian bisa bilang segitiga PQR ini ya dia juga adalah segitiga siku-siku dengan siku-sikunya itu adalah di Q. Gitu ya. Nah, jadi segitiga kalau dia ada salah satu yang sudutnya membentuk siku-siku, kita sebut dia sebagai segitiga siku-siku. Jadi cirinya itu. Ciri yang pertama, clear ya. Ciri yang pertama adalah satu sudut, satu sudut dia membentuk 90 derajat. Gitu ya. Nah, terus kalau misalkan ciri yang lain gimana? Ciri yang lain itu mungkin aku akan lebih bahas kayak gini ya, teman-teman ya. Jadi untuk segitiga siku-siku itu kalian perlu paham juga terkait dengan yang namanya Pitagoras. Karena segitiga siku-siku itu nggak akan pernah lepas sama Pitagoras ya. Mm-mm. Ada yang pernah dengar? Harusnya harusnya udah pada pernah tahu ya. Namanya adalah Pitagoras. Aku agak lupa tulisannya gimana. Nah, kita akan sekalian belajar ini. Jadi, Pitagoras itu adalah sebuah rumus atau sebuah persamaan gitu ya. Yang dia itu dipakai untuk apa? Dia ini dipakai untuk mencari sisi-sisi dari segitiga siku-siku ya. Dari segitiga siku-siku. Nah, kita sekalian belajar ini ya karena ini juga sering banget keluar. Nah, jadi Pitagoras itu persamaannya kayak gimana? Persamaannya adalah seperti ini. Misalkan kita pakai contoh yang ini aja ya. Nah, ini kan segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-sikunya misalkan kayak gini. Biasanya soalnya itu adalah terkait dengan ada segitiga siku-siku nih. Terus dia ngasih sisi ya, contoh. Ini contoh ya. Misalkan dia ngasih contoh dari A ke B-nya itu adalah 10 gitu ya. Dari B ke C-nya itu kita sebutnya sebagai eh berapa ya? 5 aja ya, yang kecil aja gitu. Nah, dari sini berarti teman-teman bakal ditanya sisi AC-nya berapa? Gitu ya. Gimana cara cari sisi AC? Nah, cara carinya adalah pakai Pitagoras. Nah,
Cara pakai Pitagorasnya, kalian harus susun dulu ya. Jadi, katakan di sini aku punya sisi em, A ke B itu aku definisikan sebagai P, B ke C itu aku definisikan sebagai Q, dari A ke C ini aku definisikan sebagai R. Ya, aku definisikan sebagai R. Nah, caranya adalah gini, teman-teman. Kalau kalian mau cari R, gitu ya, R kuadrat, gitu ya, dia akan sama dengan P kuadrat ditambah Q kuadrat. Ini adalah formula dari Pitagoras. Ya. Nah, jadi kalian harus tahu juga nih, di dalam segitiga itu kan dia punya sisi. Sisinya tuh pasti punya nama dong, dia punya jenis. Kalau misalkan P sama Q, itu kita sebut dia sebagai sisi apa? Nah, ini kalian juga harus tahu. P dan Q itu kita sebut dia sebagai sisi tegak. Ya, kenapa kita sebut dia sebagai sisi tegak? Karena posisinya itu ada di antara siku-sikunya. Ya enggak? Kalau P itu kan dari sini ke sini. Kalau Q itu dari sini ke sini kan? Gitu ya. Jadi itu yang kita sebut sebagai sisi tegak. Sisi tegak itu adalah sisi yang ada di antara siku-sikunya. Ya. Nah, sisi tegak inilah yang biasanya kalian sebut dengan alas dan tinggi. Gitu. Jadi, kalau misalkan kalian bilang, Kak, berarti alasnya itu Q ya? Oke. Berarti tingginya itu P ya? Oke, ini benar. Yang jadi alasnya segitiganya itu adalah Q, dan yang jadi tingginya itu adalah P. Alas itu yang ini, Q ini adalah... Oke, bentar ya, ada telepon. Nah, jadi alas... Oke, bentar ya, teman-teman ya. Wait. Oke, maaf ya, iklan teman-teman. Nah, jadi dalam hal ini, yang jadi alas itu dari sini ke sini, yang jadi tinggi itu dari sini ke sini, gitu ya. Nah, tapi sebenarnya, ya ini aku kasih tahu aja nih ke kalian, tapi sebenarnya, kalau misalkan kalian melihat alasnya itu adalah si P, dan tingginya adalah Q, di dalam segitiga siku-siku itu nggak masalah, gitu ya. Aku ulangin. Jadi segitiga siku-siku itu dia punya alas, punya tinggi, punya sisi miring kan? Nah, siapa yang menjadi alas dan tingginya? Itu adalah sisi-sisi tegaknya. Jadi kalau kalian lihat, Kak, berarti alasnya itu dari sini ke sini atau sebesar Q, tingginya itu dari A ke B atau sebesar P gitu ya. Berarti benar nggak? Benar gitu. Tapi kalau misalkan kalian balik, Kak, aku maunya alasnya itu adalah dari A ke B, dan tingginya itu dari B ke C. Boleh nggak? Boleh, gitu ya. Karena yang namanya sisi tegak, itu kalian mau tukar-tukar itu nggak masalah. Ya, asalkan jangan ketukar sama sisi miring, gitu. Kalau ketukar sama sisi miring, itu jadi masalah, ya. Nah, dalam hal ini kalian tahu ya, kalau P dan Q adalah sisi tegak, berarti sisi miringnya adalah R. Nah, dia adalah sisi miring. Jadi kalian harus tahu dulu siapa yang jadi alas, siapa yang jadi tinggi, siapa yang jadi sisi miring, gitu ya. Kalau alas sama tinggi, kalian udah nggak usah pusing lagi siapa yang jadi alas, siapa yang jadi tinggi. Intinya adalah ya kalau nggak P ya Q gitu kan ya. Tapi kalau sisi miring, dia nggak boleh ketukar sama sisi tegaknya. Sisi miring itu ya adalah dari sini ke sini atau adalah sepanjang R. Ya, cara taunya dia sisi miring gimana? Tadi kalau misalkan sisi tegak, cara cari taunya gimana?
Sisi tegak itu kan yang ada di antara siku-sikunya, ya Q dan P, gitu ya. Berarti yang namanya sisi miring, ya sisi yang lainnya dong. Atau kalian boleh lihat juga, sisi miring itu adalah sisi yang ada di depan atau di hadapan siku-sikunya. Ya, kayak misalkan siku-sikunya di sini nih, berarti sisi miringnya siapa ya? Sisi miringnya ya adalah AC gitu ya, atau sepanjang R gitu. Jadi harus tahu ya cara membedakan alas, tinggi, sama sisi miring. Oke, sampai sini dulu deh. Ada yang mau tanya nggak teman-teman? Ada yang mau tanya dulu? Alas, tinggi, sisi miring. Bisa dibayangin nggak? Mm-mm. Bisa, nanti kalau ada yang bingung tanya ya. Jadi kalau misalkan segitiga, siku-siku, itu pasti dia punya alas, punya tinggi, sama punya sisi miring. Kalian harus tahu siapa yang jadi alas, siapa yang jadi tinggi, siapa yang jadi sisi miring. Ya, buat alas sama tinggi, kalian mau ketukar-tukar itu nggak masalah, karena mereka berdua adalah sisi tegak dari si segitiga siku-sikunya. Ya, jadi nggak apa-apa kalau kebalik-balik. Tapi kalau sisi miring, dia tuh beda sendiri gitu ya. Dia nggak boleh ketukar sama yang lain. Nah, jadi dari sinilah kita akan masuk ke dalam Pitagorasnya ya. Jadi tadi aku tuliskan Pitagoras itu sebagai R kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah Q kuadrat. Nah, ini kalian pakai ketika apa gitu ya? Ini kita pakai ketika kita mau mencari apa? Mencari sisi apa? Mencari sisi miring, gitu ya. Karena kan yang R itu tadi sisi miringnya, betul ya? Jadi ketika kalian mau cari sisi miring, pakailah R kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah Q kuadrat. Nanti tinggal disesuaikan aja P-nya berapa, Q-nya berapa, gitu ya. Nah, tapi biasanya aku ngelihatnya dalam bentuk akar-akar gitu deh, Kak. Nah, akar-akarnya tuh dapat dari mana ya? Akar-akarnya tuh sebenarnya dapat dari sini, bentuk akarnya. Nah, R kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah Q kuadrat. Nah, itu kan R kuadrat. Kalau misalkan aku mau punya R aja, kalian udah belajar kan? Kalau mau cari R aja, berarti R itu sama dengan apa? Sama dengan akar dari P kuadrat ditambah dengan Q kuadrat. Ya, jadi sisi miring itu bisa dicari dengan cara apa? Sisi miring itu bisa dicari dengan cara akar dari P kuadrat ditambah Q kuadrat. Ya, oke, langsung aja ke contoh. Tadi contohnya misalkan di sini 10 cm, yang di sini katakan 5 cm tadi ya. Nah, berarti cara cari R-nya gimana? Ya, cara cari R-nya berarti dia adalah R sama dengan akar berapa? Akar, masukin P-nya gitu ya. P-nya itu kan 10, berarti 10 pangkat 2. Ditambah Q-nya masukin 5 pangkat 2. Berarti R-nya berapa guys? R-nya sama dengan akar dari 125 ya. Mm-mm. Akar dari 125. 125 tuh bisa diakarin apa enggak ya? 5 akar 5 ya? Ya, nggak bisa dia. Jadi, dia ini paling bisa kita sederhanain. Nah, ini belajar lagi ya. Aku udah pernah bahas nih, di dalam akar, selalu kita bisa bongkar ya. Jadi 5 dikalikan 5 pangkat 2, yang punya pangkat 2 boleh keluar. Berarti 5 yang punya pangkat 2 boleh keluar, 5 yang nggak punya pangkat 2 tetap di dalam akar. Yes, ini adalah R-nya atau sisi miringnya. Sekarang sisi miringnya dapat deh. Sisi miringnya itu adalah 5 akar 5. Ya. Jadi yang namanya Pitagoras, Pitagoras itu buat apa? Buat mencari sisi dari segitiga siku-siku yang nggak tahu nilainya berapa. Ya, kalau misalkan yang ditanyakan adalah sisi miring, maka sisi miring itu bisa dicari. Caranya adalah ya udah sisi tegak ini dikuadratin, sisi tegak ini dikuadratin, dimasukkan ke dalam akar. Gitu ya. Oke, itu untuk sisi miring. Sampai sini ada yang mau tanya? Nah, tapi itu sisi miring ya. Berarti kalau misalkan sisi yang lain gimana, Kak? Misalkan aku mau cari BC
sama cari AB. Bisa nggak? Bisa. Nah, tapi kalian tuh nggak usah hafalin banyak-banyak rumus ya. Jadi hafalinnya itu dari satu rumus ini aja sebenarnya. Nah, sekarang aku ajarin cara untuk kotak-katik rumusnya. Kan kemarin kita udah belajar bekerja dengan rumus ya. Jadi kalau misalkan kalian mau cari R kuadrat, berarti R kuadrat itu kan sama dengan P kuadrat ditambah Q kuadrat ya. Nah, sekarang aku tanya, berarti kalau misalkan kalian mau cari P kuadrat, berarti gimana P kuadrat? Nah, P kuadrat itu akan sama dengan apa, teman-teman? Kalau dari sini, kita lihat gitu ya. R kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah Q kuadrat. Berarti kalau misalkan mau cari P kuadrat aja, ya tinggal kita pindah-pindah ruas aja, teman-teman ya. Jadi, di sini P kuadratnya tetap ada di kanan, tapi Q kuadratnya pindahin ke kiri. Jadi, R kuadrat, kalau Q kuadrat pindah ke kiri jadi apa? Min Q kuadrat. Ya, jadi min. Jangan lupa ya, tanda plus minusnya ya. Nah, aku ulangin. Kalau mau cari P kuadrat, P kuadratnya ini harus sendiri, ya. Kemarin kita udah belajar. Kalau dia harus sendiri, temennya harus pindah. Ini, pindahin ke kiri, ya. Ketika dia harus pindah, dia jadi min. Nah, ini kalau boleh aku rapihin lagi, berarti ternyata sisi P kuadrat itu boleh jadi apa? R kuadrat dikurangi dengan Q kuadrat gitu. Berarti kalau mau cari P aja gimana, Kak? Mau cari P aja tinggal diakarin. P sama dengan akar dari R kuadrat min Q kuadrat. Udah, dapet rumusnya gitu ya. Berarti kalau yang kedua ini untuk mencari apa? Mencari sisi P. Nah, di dalam soal ceritanya kita ambil P-nya itu jadi tinggi ya. Nah, berarti kalau kayak gitu buat mencari nilai P. Atau dengan kata lain, yang kedua ini kita pakai gitu ya, ketika kita ingin mencari apa? Mencari sisi tingginya. Oke, jadi tinggal kita putar-putar aja guys, tapi kalian nggak usah hafalin banyak-banyak rumus. Kalian hafalinnya itu satu rumus aja gitu ya. Nah, terus di sini akar, karena kalau ngafalin banyak-banyak rumus kan sering lupa ya. Oke, terakhir, kalau yang ditanya itu misalkan adalah yang Q-nya ya. Kita mau cari Q, Kak. Kita mau cari Q di sini ya. Kalau Q di sini kita lihatlah dia sebagai alas. Oke, kita mau cari Q. Berarti kalau misalkan mau cari Q gimana caranya? Caranya adalah pakai rumus yang sama ya. Awalnya kalian cuma ngafalin R kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah Q kuadrat. Ya sudah, pakai itu ya. Tapi sekarang kalian mau cari nilai Q-nya. Berarti Q-nya harus sendirian. Nah, Q-nya sendirian di kanan. Siapa yang harus pindah? P-nya. Berarti kalau pindah jadi apa? R kuadrat, P pindah jadi min P kuadrat. Ya, jangan lupa, kalau dia pindah, tandanya pun berganti. Nah, jadi dengan kata lain, nilai dari Q kuadratnya itu sama dengan apa, guys? Sama dengan R kuadrat min P kuadrat. Nah, jadi gampang aja. Kalau udah kayak gini, mau cari sisi Q-nya gimana? Q sama dengan apa? Akar dari R kuadrat dikurangi dengan P kuadrat. Nah, udah dapet gitu ya. Ini kita pakai ketika apa? Ketika kita mau mencari alasnya atau sisi Q tadi. Ya. Nah, jadi Pitagoras sendiri itu adalah formula atau rumus ketika teman-teman mau mencari satu sisi yang tidak diketahui di dalam segitiga siku-siku, gitu ya. Nah, tapi nggak usah hafalin banyak-banyak rumus buat cari alasnya gimana, tingginya gimana, sisi miringnya gimana, gitu ya. Hafalinlah satu aja, yang ini. Dari sini, kalian nanti tinggal sesuaikan aja, kalian butuhnya apa gitu ya. Kalau kalian butuhnya P, ya tinggal cari P-nya. Kalau butuhnya Q, carilah Q-nya. Gitu ya. Oke, untuk Pitagoras, ada yang mau tanya nggak? Bisa dibayangin, Pitagoras itu pasti keluar ya. TKA keluar, SNPT keluar. Jadi harus tahu cara pakainya. Mm-mm.
Oke, ada yang mau tanya dulu? Oke, aman ya? Oke deh, kalau aman, oke. Sekarang udah kira-kira untuk segitiga, jenis-jenisnya ada 4 itu ya. Sama sisi udah kita bahas, sama kaki udah kita bahas, sembarang kita udah bahas, dan Pitagoras juga udah kita bahas. Ya. Nah, terus sekarang kita paling latihan aja ya, teman-teman ya. Nah, di sini aku ada beberapa soal dari buku. Kita akan coba kerjakan ya. Oke, kalau gitu kita coba yang ini dulu. Nah, jadi kita coba kerjain soal-soalnya ya. Yang mana ya? Kita coba yang... Oke, yang ini. Nah, jadi biar aku nggak usah gambar satu-satu segitiganya. Nah, oke. Ceritanya di dalam soal yang nomor 2 itu kita mau cari variabel yang tidak diketahui ya. Jadi di dalam hal ini, untuk yang nomor 2 ini, kita mau coba cari variabel yang tidak diketahui ya. Nah, berarti dari yang A dulu, ini sambil kalian coba juga ya. Kita kerjain sama-sama sambil kalian coba juga. Nah, kalau yang A, itu ada variabel yang nggak diketahui ya. Variabel apa yang nggak diketahui? Ya, variabel T ya. Ini, kita mau cari T-nya berarti. Nah, gimana cara cari T-nya? Kalian sambil kerjain ya. Cara cari T-nya adalah manfaatkan konsep bahwa total segitiganya itu sudutnya, total sudut segitiga adalah 180 gitu ya. Berarti kalau gitu nih, misalkan nih aku kasih nama ya, nggak apa-apa kan aku kasih nama segitiga ABC ya. Jadi pakai yang tadi, sudut A, kalau ditambah sama sudut B, kalau ditambah sama sudut C, hasilnya berapa? 180 gitu ya. Sekarang masukin. Sudut A-nya berapa guys? Sudut A-nya, oke, udah ada yang ketemu 50 ya. Sudut A-nya T, sudut B-nya juga T, sudut C-nya 80, sama dengan 180. Ini aljabar ya. Aljabar adalah satukan yang bisa kalian satukan, ya, yang sejenis. T sama T sama, ya jadi 2T dong, gitu kan. Terus 180-nya di sana, pindahin 80-nya ke kanan. Nah, jadi dia akan jadi 2, T kuadrat sama dengan 100. Oke, berarti T-nya berapa? T-nya adalah 50 ya. Diperoleh dari 100 derajat dikurangi 2 ya, atau sama dengan 50 derajat. Oke, sip ya. Betul banget yang ketemu 50 derajat. Artinya, nilai T yang ada di sini berarti dia 50 derajat nih guys, gitu ya. Yang di sini juga 50 derajat. Nah, kalau kalian tambahin cocok ya. 50, kalau ditambah 50 kan 100, ditambah 80, 180. Benar. Oke, itu untuk yang A ya. Nah, kita coba yang B. Berarti cara mainnya kebayang ya, kalau yang B itu juga sama kok. Nah, ini kita coba kerjain juga. Kalau yang B itu sama ya, kalian coba A, B, C. Berarti konsepnya adalah sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180. Sudut A tambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180. Masukin semuanya ya. Sudut A-nya 60, masukkan. Sudut B-nya itu X ya, kalian mau cari nilai X-nya. Sudut C-nya itu adalah 2X, gitu ya. Sama dengan 180. Nah, berarti satukan yang bisa disatuin ya. X sama X itu kan 3X ya. 3X derajat plus 60 derajat sama dengan 180 derajat. Berarti 3X derajat sama dengan 180 dikurangi 60. Oke. Nah, berarti ini jawabannya X-nya adalah 120 dibagi 3 ya.
Jawabannya adalah 40 derajat. Nah, 40 derajat ya. Nilai X-nya adalah 40 derajat, teman-teman. Sekarang aku tanya ya, berarti kalau nilai X-nya 40 derajat nih, yang di sini berarti kan dia sama aja kayak X derajat ya? Berarti dia tuh adalah 40 derajat dong, gitu. Tapi kalau yang di puncak ini dia berapa derajat nih jadinya? Yang di C itu jadinya berapa derajat, guys? Iya, jadinya 80 ya. Betul, karena dari mana? Dari 2 kalikan 40 ya. Sip, betul, dia 80 derajat. Oh, kita cek ya, cocok gak? 60 tambah 40 100 tambah 80 180. Oke, udah cocok. Berarti dia totalnya ada 180. Nah, terakhir kita mau coba yang C. Berarti kalau yang C ini, ya, kalau yang C ini juga sama ya. Nah, ini kalau misalkan ada gambar begini, gitu ya, kalian harus udah peka ya. Oh, dia ada tanda ini ya. Nah, tanda apakah itu ya? Kalau dia punya ngasih tahu nih, oh ada beginian ya, ini berarti artinya sudut siku-siku. Berarti dia adalah 90 derajat. Jadi, kalau soalnya itu nggak nulis gitu ya, soalnya nggak nulis di sana 90 derajat gitu ya, nggak nulis, tapi dia ngasih taunya ada tanda kayak gini, itu artinya adalah siku-siku ya, 90 derajat. Oke, nah ini kalian yang cari deh. Kira-kira nilai Y-nya berapa teman-teman ya? Oke, coba kalian cari. Kira-kira ketemu nilai Y-nya berapa? Oh, udah pada ketemu ya? 30. Yang lain? Sama? 30 ya. Oke, nah udah pada bisa berarti. Jadi untuk yang Y itu betul 30 ya. Buat yang masih bingung kenapa 30, kita pakai konsepnya selalu sama ya. Jadi konsepnya jangan dilupain. Kalau punya segitiga, sudutnya itu ditambah hasilnya 180. Oke ya, jadi 180. Sudut A-nya di soal nggak dikasih tahu, tapi karena kamu tahu itu siku-siku, tulisin aja 90. Gitu. Kalau B-nya berarti dia Y. Kalau C-nya berarti dia 2Y gitu ya. Sama dengan 180. Berarti dia akan jadi 3Y gitu ya. Terus ini aku langsung aja 180-nya dikurangi 90 karena 90-nya pindah ke kanan. Jadi Y-nya itu adalah di 90 dibagi 3 atau hasilnya adalah 30 derajat ya. Yes. Berarti di sini dia sama dengan Y, berarti sama dengan 30 derajat. Kalau puncaknya berarti berapa nih guys? Dia 2Y, berarti sama dengan berapa derajat? Ya, dia sama dengan 60 derajat ya. Oke, karena 2 dikalikan dengan 30. Sip, udah pada bisa teman-teman ya. Jadi kayak gitu. Nah, sekarang selain udah ngitung sudutnya, ya kan kita udah tulisin ya. Coba, kalau yang A guys, gambar yang pertama dulu ya, ini namanya segitiga apa ya yang A itu ya? Dia di sini 50, di sini 50, di sini 80. Namanya apa? Oke, sama kaki. Yang lain setuju? Setuju ya. Jadi kita belajar analisis juga. Di sini dia namanya adalah segitiga sama kaki karena sudut-sudut di kakinya sama ya. Oke, mantap ya. Yang B, kalau yang B namanya segitiga apa guys? 60, 40, 80. Apa itu? Sembarang? Oke, sip. Dia adalah segitiga sembarang. Kenapa? Karena sudut-sudutnya beda semua ya, sembarang dia ya. Oke, kalau yang terakhir segitiga apa? Siku-siku. Iya, siku-siku ya. Udah jelas banget ada siku-sikunya. Oke, sip. Mantep ya. Nah, itu adalah untuk soalnya. Nah, kita lanjut lagi. Coba kita lihat soal lain ya. Soal lainnya, hmm, nah kayaknya ini deh. Kita perlu belajar tentang
ini juga ya. Wait. Oke, nah kita coba yang, aku mau coba, pertama mau coba yang ini dulu. Bentar, coba yang ini. Ini nggak akan aku bahas semua tentunya ya, nanti tak kasih PR aja. Ini, terus mau lagi lanjut ke sini. Oke, sama ini ya. Oke, kita coba dulu untuk yang atas tuh ya, yang kuning. Nah, yang kuning sebenarnya caranya sama aja sih, tapi dia ada sedikit beda gitu ya di sudutnya ya. Nah, tapi caranya kalau misalkan udah ketemu bentuk kayak gini, gak usah bingung juga ya. Nah, jadi kalau ya caranya gitu nah. Caranya ada A, ada B, kalian juga kerjain ya, kira-kira X-nya dapat berapa. Nah, berarti sudut A ditambah sama sudut B, ditambah sama sudut C-nya, kasih 180, gitu ya. Nah, yang perlu hati-hati adalah masukin variabelnya, guys, ya. Jadi jangan sampai keliru. Nah, variabelnya itu dimasukinnya gimana? Ya udah, berarti A-nya itu dia adalah X, ya kan? Nah, B-nya masukin 30, C-nya masukin apa? C-nya masukin X plus 20 ya. Gitu, sama dengan 180. Jadi kalau misalkan aljabarnya sedikit lebih kompleks kayak gini, konsepnya sama aja ya. Jadi dia akan menjadi X ditambah 30. Nah, tanda kurungnya dibuka jadi apa? Jadi X ditambah 20 gitu ya. Jadi dibuka dulu tanda kurungnya. X ditambah X kan bisa ya, 2X berarti. 2X ditambah 50 ya, sama dengan 180. Berarti 2X-nya sama dengan berapa? Sama dengan 180 dikurangi 50. Nah, 2X-nya oke. 2X-nya berarti dapat di dia 130 di sini ya. Berarti nilai X-nya itu dia harusnya 65. Betul ya? Oke. Nah, jadi kalau misalkan sudutnya dinyatakan sebagai aljabar seperti ini, caranya bisa ya, tinggal dimasukin aja. Oke, lanjut ke yang bawah. Nah, yang bawah itu, kita coba lihat. Nah, yes, nomor 2 itu masih cari-cari ini ya, cari-cari variabel. Nah, cari-cari variabelnya, tapi sekarang ada yang baru gitu ya. Yang baru itu dia adalah ketika kalian punya segitiga, nah, terus ternyata dari salah satu sisi segitiganya itu ditarik garis perpanjangan gitu ya. Kemudian dari sana kita bisa manfaatkan untuk mencari si variabel yang nggak diketahui. Nah, sebelum ke sana, mungkin aku akan bahas sedikit terkait dengan ini ya. Jadi, kalau misalkan kalian punya dua buah garis, tadi udah kita bahas, garis pertama kayak gitu, garis kedua kayak gini, gitu ya. Terus misalkan aku tambahin garis yang ketiga tuh kayak gini. Nah, yang namanya sudut, ingat ya, sudut itu adalah yang terbentuk antara dua buah garis. Jadi katakan nih garis pertama, oke. Terus misalkan ini adalah garis kedua, dan ini adalah garis ketiga. Sudut itu terbentuk antara dua buah garis. Katakan ini sudut A derajat, yang ini sudut B derajat. Nah, ya, si A sama si B di sini, dia tuh bisa kita gabung, dan mereka itu punya hubungan, gitu ya. Hubungannya apa? A, kalau kalian tambah sama B, itu pasti membentuk siku-siku kan di sini. Ya enggak? Ya. Tahu dari mana siku-siku? Ya karena dia tegak lurus, ya. Jadi A kalau kalian tambahin sama B, itu pasti 90 derajat, guys. Gitu ya. Katakan, aku ngasih tahu salah satunya aja. Guys, A-nya itu 30 ya. Nah, berarti kalian bisa cari B-nya. Kalau A-nya 30 contohnya, ditambah dengan B-nya, sama dengan 90, ya pasti B-nya berapa? B-nya pasti 60.
gitu kan ya. Nah, yang mau aku tunjukin itu adalah gini. Ketika ada dua buah sudut, gitu ya, dia membentuk siku-siku, maka dua buah sudut itu kalau ditambah pasti 90. Ini konsep ya. Kalau ada dua buah, atau kalau ada tiga bisa nggak Kak? Bisa. Misalkan di sini ada garis lagi gitu ya. Terus berarti di sini ada A derajat, ada B derajat, ada C derajat. Berarti kalau A tambah B tambah C berapa? Ya 90 juga, karena mereka itu adalah sudut-sudut yang membentuk siku-siku. Atau kalian bisa bayangin juga gitu ya, satu ke sini kan dia sebenarnya siku-siku ya, tapi dia tuh kebagi dua gitu ya, kebagi dua sama yang di sini, sama yang di sini gitu. Kalau ada sudut lagi, berarti dia kebagi tiga, ada sudut lagi kebagi empat, tapi ketika mereka ditambahkan, maka hasilnya adalah 90 ya, karena dia membentuk siku-siku gitu. Nah, yang kedua yang akan aku ajarin adalah ketika dia itu bentuknya begini. Nah, gitu ya. Jadi garis lurus doang gitu ya, garis lurus doang. Nah, misalkan garis lurus doang, bentar ya. Aduh, bentar. Nah, misalkan garis lurus doangnya kayak gini. Terus ada dua buah garis nih, gitu ya. Atau satu lagi aku sekalian tambahin. Katakan dia begini. Nah, gitu ya. Di sini kan kalian lihat ada apa aja. Pertama, ada garis yang pertama di sini, ya enggak? Sama ada garis yang kedua di sini, gitu ya. Yang namanya sudut terbentuk antara dua buah garis. Jadi katakan di sini adalah A, di sini adalah B, gitu ya. Di sini adalah A, di sini adalah B, di sini adalah C. Nah, kalau tadi di atas, dia kan membentuknya siku-siku ya, karena tegak lurus nih, gitu. Tapi kalau ini, dia membentuk apa? Dia membentuk garis lurus. Nah, kalau membentuk garis lurus, itu ada konsepnya juga ya, guys. Kalau kalian punya dua buah sudut yang saling membentuk garis lurus, ketika kalian tambahin, hasilnya berapa? Ada yang tahu? Kalau siku-siku kan 90. Kalau dia membentuk garis lurus, maka hasilnya adalah 180. Ya, selalu kayak gini ya? Iya, selalu kayak gini. 180 ya? 180. Nah, ya. Jadi ketika ada dua buah sudut yang membentuk garis lurus, maka mereka akan menghasilkan 180 derajat. Gitu. Nah, kalau 360 bukan. Kalau 360 itu adalah ketika dia membentuk satu putaran, ya. Kalau satu putaran betul 360. Tapi kan ini kan cuma setengah gini doang ya. Jadi kayak cuma setengah lingkaran aja. Makanya cuma 180. Nah, kalau sudutnya ada tiga pun, ketika mereka bertiga membentuk garis lurus, ya udah tinggal berarti A derajat, kalau ditambah sama B derajat, ditambah sama C derajat, ya hasilnya pasti 180 juga. Gitu ya. Kenapa 180 juga? Ya, karena mereka bertiga itu kalau digabungin akan membentuk sebuah garis lurus. Atau membentuk setengah lingkaran kayak gini. Gitu. Kebayang ya, teman-teman ya? Ada yang mau tanya dulu nggak antara yang ini sama yang ini? Mm-mm. Aman? Oke, nanti kalau ada yang mau tanya, tanya ya teman-teman ya. Nah, berarti itulah yang akan kita pakai teman-teman buat ngerjain soal yang di sini. Nah, soal yang di sini ya. Kalau soal yang di sini, kita kan mau cari eh, apa itu ya? C ya teman-teman ya. Kita mau cari C-nya. Berarti kalau misalkan mau cari C-nya, bagaimana? Kita mau cari C, taruh di sini. Nah, sip. Kalau tadi kan dia ngasih tahu beberapa sudut. Ini dia nggak ngasih tahu. Dia tuh ngasih taunya sudut sih, tapi sudutnya itu di luar segitiga. Gitu ya. Berarti kalau untuk yang kayak gini, caranya gimana? Nah, caranya adalah manfaatkan konsep tadi ya. Misalkan di situ ada C ya. Misalkan di sini aku mau tambahin X ya. Nah, ini kan sudut juga. X. Sekarang X di situ dia bisa kita kita mainin gitu ya. X di sini
sama 130 kan bisa kita korelasikan ya. Nah, caranya gimana? Kalau kalian perhatiin, si X, kalau misalkan ditambah sama si 130 di sini, kira-kira ngebentuk apa? Ngebentuk garis lurus kan? Atau ngebentuk setengah lingkaran tadi, teman-teman. Ya, jadi 130 tapi jangan bingung ya, 130 itu sudutnya yang mana? 130 itu dari sini ke sini, ya, itu adalah 130. Jadi, yang ini adalah 130 derajat. Kalau kalian punya sudut 130 di sini, ditambah sama X yang ada di sini, pastilah akan menghasilkan 180, gitu ya. Berarti gimana tuh X-nya? Cari dulu. X itu diperoleh dari 180-nya dikurangin sama 130-nya. Atau betul, sama dengan 50 derajat. Gitu ya. Nah, kenapa 50 derajat? Karena ya tadi, kalau kalian punya X, kalian hubungkan gitu ya, dengan si 130 derajatnya akan membentuk garis lurus, maka akan membentuk 180 derajat. X-nya tinggal dicari gitu ya, dia dapatnya 50 derajat. Nah, kalau dia udah dapat 50, baru kita balik lagi ke cara yang pertama gitu ya. Cara yang pertama gimana? Cara yang pertama itu kan tadi ya, kita manfaatin sudut-sudut yang ada di segitiganya. Berarti kalau kayak gini, kayak bentar ya, ini tab aku agak aneh dia. Oke. Nah, jadi kalau kayak gitu, X-nya udah dapat di 50. Oke, udah ada yang ketemu, jawabannya adalah 65. Kita cari, kita cek ya. Berarti, pakai lagi, ini kan namanya ABC nih, ya. Jadi, pakai lagi sudut A, ditambah sudut B, ditambah sudut C ya. 180 kan? Gitu ya. Sudut A-nya kan C. Sudut B-nya kan C juga. Sudut di C-nya udah ketemu kan si X tadi ya. Nah, sama dengan 180. Berarti dia akan menjadi 2C ditambah dengan 50 adalah 180, maka 2C-nya sama dengan 130, maka C-nya betul adalah 65. Dapat deh. Berarti C-nya itu adalah 65. Gitu ya. Oke, sip. Kebayang teman-teman? Nah, kebayang ya? Buat yang sisanya, nanti kalian coba kerjain sendiri ya. Ini aku kasih clue aja nih. Oke, kalau yang B, ya ampun, bentar ya. Nah, kalau misalkan yang B, kepencet teman-teman. Yang B, itu caranya kebayang ya? Berarti kalian harus cari apa dulu? Misalkan di sini, aku tambahin variabel X-nya di sini ya. Nah, berarti harus dapetin nilai X-nya dulu ya. Nanti kalian cari. X-nya tuh bisa kayak gimana dapetinnya? X kalau ditambah 112 kan nanti 180 ya. Berarti kalian bisa dapat nilai X-nya. Kalau X-nya udah dapat, kalian nanti pasti bisa dapat A-nya. Ya. Oke. Terus kalau yang C, itu clue-nya adalah C yang ini ya. Nah, caranya kalau yang C itu gimana? Nah, kebayang nggak teman-teman yang C? Yang C ini biasanya juga keluar ya, segitiga-segitiga macam ini ya. Nah, yang C itu, oke, kita bahas kali ya yang C ya. Jadi, katakan di sini ada A, di sini ada B, di sini ada C. Katakan di sini aku tambahin nama baru ya, namanya O. Ya, jadi kayak gitu. Nah, apa yang bisa kalian lakukan? Ya, cari siapa dulu. Misalkan di sini aku tambahin ya, di sini ada sudut X. Nah, kalian coba lihat baik-baik bahwa ini tuh gambar gabungan dua buah segitiga. Benar ya? Dia adalah gabungan dua buah segitiga dong. Pertama adalah segitiga ini ABO, yang kedua itu adalah segitiga AOC. Dua-duanya segitiga kan? Gitu ya. Dia adalah gabungan dari dua segitiga. Kita mau cari A dan mau cari B. Bagaimana caranya? Gitu ya. Kita coba cari gitu ya. Ada nggak yang bisa kita gabung gitu ya? Kalau B sama 35 di sini bisa digabung apa enggak, guys? Aku mau tanya dulu. Kalau B sama 35 bisa digabung apa enggak kira-kira? Bisa?
Cara gabungnya gimana? Mereka menghasilkan apa kalau digabung? Nah, masalahnya adalah B dan 35 di sini tidak membentuk garis lurus kayak tadi, gitu ya. Tidak juga membentuk siku-siku kayak gini. Artinya, mereka tidak bisa kita langsung gabung. Ya, oke. B dan 35 nggak bisa kita langsung gabung karena mereka tidak membentuk garis lurus dan mereka tidak membentuk siku-siku. Kebayang ya? Jadi nggak bisa kita langsung gabung. Nah, tapi kalau kalian fokusin apa namanya penglihatan kalian sama yang ini dari A ke O ke C, A ke C, ini kan dia segitiga, ya nggak sih? Berarti kalau segitiga, dia udah ngasih tahu dari sini ke sini tuh 35 gitu ya. Dia udah ngasih tahu dari situ ke situ 35, 30 berarti X-nya bisa dicari dong. Ya nggak? X itu gimana cara carinya? Berarti kita cari X-nya dulu guys, ya. Kalau kalian punya sudut O ditambah sama sudut C ditambah sama sudut A, hasilnya berapa? Ya, hasilnya adalah, oke, atau jangan A ya, misalkan di sini aku kasih nama Y aja deh, Y derajat gitu ya. Nah, berarti kalau sudut, berarti ini aku benerin lagi tulisannya. Jadi kalau segitiga yang di sebelah kanan, itu kan kalau kalian punya X derajat, ditambah sama 30 derajat, ditambah sama 35 derajat, hasilnya harus berapa? Ya, hasilnya haruslah 180 dong, gitu ya. Berarti X-nya, oke, berarti adalah 180 dikurangi dengan 65 ya. Oke, udah ada yang ketemu, berarti X derajatnya adalah di 115. Oke, betul di 115 ya. Nah, jadi X di sini tuh adalah 115, guys. Nah, baru dari sini kalian coba lihat lagi. 115 ini dia bisa kita gabung sama A nggak? Ayo, A sama 115 bisa kita gabung? Bisa, ya. Bisa ya? Heeh. Kenapa bisa? Karena A di sini, kalau ditambah sama X di sini, dia akan membentuk garis lurus, gitu ya. Membentuk setengah lingkaran, membentuk garis lurus. Berarti dapat deh A-nya, gitu ya. Cara cari A-nya gimana, guys? Cara cari A-nya tinggal, kalau kalian punya A, kalian tambah sama 115 derajat sama dengan 180. Ada yang bisa bantu? Berarti A-nya berapa? Mm-mm. 180 dikurangi 115. Harusnya 65 ya? Iya. Berarti A-nya dapat guys. Dia adalah 65 derajat. Ya. A di sini ternyata 65 derajat. Gitu. Ya. Nah, berarti B-nya bisa dicari dong. Ini kamu udah punya, ini kamu udah punya, B-nya berapa? Gitu. Kan dia segitiga juga ya? Nah, berarti kalau dia segitiga juga, kalian bisa melihat bahwa, aku lanjutin di mana ya? Aku lanjutin di sini aja. Berarti sekarang B-nya bisa dicari gitu ya. Kalian udah punya 70 derajat. Nah, kalian udah punya 70 derajat, ditambah sama 65 derajat, ditambah sama B derajat, ya hasilnya harus 180. Oke. Nah ya, betul ya. Berarti B-nya itu ketemu di 45 derajat. Dapat. Itu adalah nilai B-nya. Jadi, dalam menentukan sudut dari sebuah segitiga, itu harus pintar-pintar menghubungkan kira-kira mana ya yang bisa digabung, mana ya yang bisa dicari duluan, kayak gitu. Ya, oke. Nah, mungkin dari aku segitu dulu ya, teman-teman ya, buat bahas soalnya. Nanti kalau teman-teman ada yang mau tanya, silahkan ditanyain ya. Tuh, ada yang mau tanya dulu? Udah aman? Mm-mm. Oke, nah ya udah. Kalau gitu sampai sini dulu. Mungkin aku bahasnya sampai sini ya. Nanti teman-teman aku kasih PR aja ya. Oke, kalau gitu sampai sini. Makasih ya teman-teman udah join kelasnya. Iya.
Oke, sampai ketemu lagi di sore nanti ya. Aku ada kelas lagi, kelas TKA yang mau join, silakan join. Aku akan bahas geometri juga nanti sore ya. Jadi kita akan coba hari ini sama-sama belajar geometri. Oke, sama-sama teman-teman. Aku N ya. Bye-bye.